Saya akan membacakan Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini adalah beberapa ayat yang mungkin kita jarang mengerti artinya apa. Ada satu orang mengatakan, kalau Tuhan selalu mengajarkan sesuatu dengan tindakannya, apakah berarti bagian ini mengajarkan kita untuk being impatient, nggak sabar? Tuhan Yesus lapar, iya sih lapar, semua orang juga lapar. Terus dia ketemu satu pohon, nggak ada buahnya, kenapa mesti mengutuk pohon itu? Kenapa kok nggak sabaran? Mungkin pohon lain kan ada buahnya, begitu ya. Tapi itu tentu cara baca yang salah dari bagian ini. Tentu ini bukan mengajarkan satu impatience, ketidaksabaran. Nah, untuk mengerti apa poin dari perikop ini, kita perlu lihat ke Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama ada satu gambaran tentang Israel, yaitu Israel itu digambarkan sebagai kebun anggur milik Tuhan. Israel digambarkan sebagai entah itu taman spesial, entah itu kebun yang spesial, di antara tanaman yang lain, Israel adalah satu kebun yang Tuhan itu perhatikan. Di dalam Perjanjian Lama berkali-kali perumpamaan ini, gambaran ini dimunculkan di dalam Perjanjian Lama. Kebun anggur dijaga dan sebagai kebun istimewa milik Tuhan, tentu Israel tahu mereka harus berbuah. Berbuah apa? Berbuah ketaatan misalnya, berbuah iman misalnya. Sebagai kebun yang spesial, mereka tidak boleh bebas dan sembarangan, mereka justru harus hidup sesuai dengan keinginan Tuhan mereka. Hukum-hukum diberikan, kemudian aturan-aturan yang baik diberikan kepada mereka untuk membangun satu bangsa ini, dan mereka tahu itu. Spesial, ada aturan. Itulah Israel. Berkali-kali di masa nabi-nabi, nabi dikirim ke Israel untuk memperingatkan mereka jika mereka tidak berlaku sebagai kebun spesial milik Tuhan. Misalnya kita tahu perumpamaan Tuhan Yesus mengenai penggarap yang jahat. Maka ada utusan-utusan yang dikirim menagih kepada para penjaga atau penggarap kebun itu dan kemudian memperingatkan mereka mengenai hasil yang harus diberikan kepada Tuhan. Tapi mereka marah, mereka pukuli nabi itu, mengusir nabi itu, mempermalukan nabi itu. Tentu utusan itu gambaran nabi-nabi. Dan pada akhirnya tentu Tuhan Yesus juga mereka usir, tolak, dan bunuh, bahkan disalibkan. Tapi gambarannya adalah itu, kebun, ada tuntutan, gak beres melakukan tuntutan, ada peringatan. Dan beberapa kali di dalam Perjanjian Lama, Tuhan itu mengunjungi kebun itu, dan kemudian entah melalui nabi, entah dia sendiri berkata, dia tidak menemukan buah yang bisa dimakan di sana. Waktu dia mengunjungi, dia mencari, dan dia tidak menemukan. Lalu dia mengatakan di dalam firman Tuhan, waktu pembuangan, Israel akan bernasib seperti ini. Pohon itu akan kering, dan mereka akan menghasilkan buah yang busuk. Itu pembuangan, exile. Dan ini satu hal yang orang Israel tahu. Mereka belajar sejarah nenek moyang mereka. Mereka tahu bahwa mereka tanaman spesial. And yet mereka tahu bahwa nenek moyang mereka juga sering melakukan ketidaktaatan dan dihukum. Dan ratusan tahun berikutnya, di dalam sebuah perjalanan pelayanannya, Tuhan Yesus itu menemui pohon, dia memeriksa pohon itu, dan tidak menemukan buah di pohon itu. Maka ini mengingatkan orang Israel apa? Mengingatkan orang Israel akan sejarah mereka sendiri. Mereka juga tidak berbuah. Dan apa jadinya ketika mereka tidak berbuah? Mereka akan dihukum. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu menggambarkan inilah yang menjadi nasib dari pohon yang tidak berbuah. Siapa pohon itu? Kamu, Israel, atau umat, yaitu kita. Kamu akan dikutuk. Wah, maka ini satu hal yang mengerikan. Ini adalah satu pertunjukan yang mengerikan karena mereka berarti punya nasib yang sama, yaitu binasa. Tapi satu hal yang plot twist, dan bagi saya ini satu hal yang menarik sekali, yaitu adalah dikatakan pohon itu penuh daun, tapi tanpa buah. Jadi ini early bloomer. Di antara pohon ara lain, satu ini sepertinya sudah ada buah, banyak daunnya. Tapi ternyata nggak ada buahnya. Konon katanya pohon ara itu kalau berdaun pasti ada buah. Tapi yang ini daun tok, nggak ada buah. Perhatikan apa yang dimasukkan dari bagian ini. Sebelum Tuhan Yesus menemui pohon ara ini,
dan kemudian mengutuk pohon ara ini, dia masuk ke Yerusalem. Maka orang-orang itu berikan daun-daun, menyanyikan hosana, menyambut Tuhan Yesus dengan begitu meriah. Tapi kita tahu mereka ingin memaksa Tuhan Yesus jadi raja mereka, versi mereka. Mereka nggak pengen bertobat, mereka nggak pengen dosa mereka itu diampuni. Mereka hanya pengen dibebaskan dari Romawi, itu yang pertama. Dan sebelum peristiwa ini Tuhan Yesus datang ke bait suci, dan kemudian bait suci udah dikacaukan oleh para penukar uang. Kemudian Tuhan Yesus kita tahu dia membagikan meja, dia marah, dan dia mengusir para penukar uang, para penyamun itu dari bait suci. Apa maksudnya? Well, daun-daun itu adalah Israel yang punya ibadah yang begitu megah, dengan daun-daun, dengan berbagai macam perayaan, dengan agama yang begitu, begitu fenomenanya begitu besar, begitu bisa dilihat, daunnya banyak, tapi nggak ada buah. Gak ada iman kepada Yesus. Itu pohon ara, itulah umat. Barangkali ini satu hal yang boleh mengingatkan kita, apakah kita juga seperti pohon ara itu, kita banyak daun mungkin karena agama kita meriah, kita mungkin banyak daun karena kita punya aktivitas yang banyak, kita punya banyak daun karena kita pergi ke gereja setiap waktu, tapi apakah Tuhan mendapati ada buah? Apakah kita beriman kepada Tuhan? Atau apakah itu cuma daun? Dan jika itu cuma daun, tanpa iman kepada Tuhan, maka bukankah nasibnya cuma satu? Yaitu kita akan menjadi kering, layu, dan mati, tidak berbuah lagi pada waktu itu. Tentu ayat ini bukan untuk memberikan ketakutan ya, tapi ini sebuah ajakan sebetulnya. Karena selama masih dikatakan hari ini, Alkitab mengatakan ada kesempatan untuk bertobat. Bukankah pertobatan sejati itu harus menjadi satu gaya hidup kekristenan? Bukankah kita tidak boleh cuma berdaun tanpa buah? Mari kita terus merenungkan bagaimana Tuhan mengharapkan kehidupan kita itu mempermuliakan Dia. Tuhan memberkati.